Jadi TNI sering ke sawah bersama petani itu, kalau dulu takut, sekarang lebih dekat dan akrab dengan petani karena ilmunya itu tadi Pak. Ilmunya memberikan perubahan-perubahan terhadap pola pikir petani, baik mulai tata tanam, pola tanam maupun dalam pengaplikasian. Mudah-mudahan ke depan akan lebih maju dan lebih meningkat, terutama mindsetnya yang jadi sasaran harapan awal Pak. Jadi harapan saya baik TNI, dinas terkait, baik Dinas Pertanian maupun pihak-pihak terkait, marilah mindset para petani ini, terutama tanaman pangan, harus diubah. Caranya yang memberikan motivasi secara tidak langsung konvensional, seperti Pak Daud. Saya ini kan konvensional Pak, tanpa woro-woro, tanpa biaya, ini pakai ini. Nah itu, sehingga dengan demikian harapan saya TNI selalu, saya berdoa mudah-mudahan TNI yang mengawal para petani ini menjadi pendamping petani ini betul-betul optimal Pak. Ya, kalau sudah ambil peran semua Pak, insya Allah Pak, insya Allah tetap swasembada pangan ini akan terpenuhi. Lagi Jawa Timur jadi lumbung pangan nasional, jadi parameternya lumbung pangan nasional termasuk Jember, jadi karena Jember juga jadi indikator lumbung pangan Pak. Betul Pak. Panggilnya setengah mati, demikian pula dengan organik. Kalau saya menggunakan organik, biaya yang sedikit ini nantinya akan ditiru, sebab kita bertani kan butuh untung, tidak butuh rugi. Nah, kemudian mudah-mudahan saya memberikan harapan kepada saya pribadi maupun kepada petani akan kembali pada organik. Sebab semakin hari sekarang kotanya sudah dikurangi Pak, kota pupuk ini. Ada pupuk-pupuk yang non subsidi mahalnya bukan main 550, sedangkan pendapatannya atau produksinya belum tentu. Tapi kalau menggunakan ini, insya Allah akan lebih efektif dan efisien, dan hasilnya sangat menguntungkan. Pesan yang Bapak sampaikan adanya keterlibatan TNI, khususnya Pak Daud ini, terhadap dunia pertanian untuk memajukan, untuk merubah mindset yang selama ini merugikan dengan kita. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Pesan yang pertama, memberikan wawasan ilmu tentang bagaimana bertani yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalau sebelum-sebelumnya menggunakan pupuk kimia, dengan adanya Pak Daud ini saya bisa menggunakan pupuknya Pak Daud, pupuk organik yang lebih efektif, lebih efisien dan irit. Nah, keterlibatan TNI ini, khususnya Pak Daud ini, karena itu Pak Daud ada rasa panggilan, karena memang basicnya Pak Daud SDM pertanian itu tadi setelah saya tanya. Makanya beliaunya ini sangat peka dan peduli terhadap petani, mindset petani juga ingin dirubah, kemudian petani juga sejahtera. Oleh karenanya terima kasih saya kepada TNI, mulai dari Panglima sampai Pak Babinsa, Pak Daud ini, walaupun bukan wilayah kerjanya sini, karena Pak Daud ingin tujuannya meminterkan para petani dan petani sejahtera, ya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tidak ada nilainya Pak, tidak ada nilainya, tapi ilmu yang Pak Daud berikan itu sangat bermanfaat bagi petani, bagi saya. Mudah-mudahan ke depan para petani di sekitar saya meniru, tanpa dipaksa meniru. Kalau sudah hasilnya maksimal dengan biaya sedikit, secara otomatis petani akan meniru pola pikir saya, perilaku saya terhadap tanaman. Nah, dengan demikian insya Allah ke depan petani akan sejahtera. Maka dengan tutup begini, saya insya Allah dalam waktu dekat saya memproduksi ini. Pertama untuk saya pribadi, nanti saya bantu para petani.
usah anu, yang penting cari anu sendiri sudah. Kalau mikrobanya nanti saya minta ke Pak Daud saja, karena Pak Daud pinter membuatnya, pinter ngotak-ngatik tentang mikroba Pak Daud ini. Terima kasih ada seorang TNI kayak Pak Daud gitu, Pak. Kemudian ibarat gayung bersambut, TNI kayak gitu. Nah, yang di bawah yang punya basic pertanian semangatnya luar biasa. Ini karena panggilan hati, karena kasihan petani Pak Daud. Kalau bukan panggilan hati mak boleh penggawe ya. Iya, Pak. Iya. Apa soro-soro? Apa soro-soro mengaku yang dekaan masih ngono gak gaya anu petani kan gitu Pak. Tapi kalau seorang manusia itu peduli kepada sesama, khairun nas amba'u linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat pada manusia lain, insya Allah barokah itu. Baik itu dirinya, keluarganya, bangsa. Tapi wong mau barokah kok, Pak. Di rasane. Jadi Mau barokah. ya, hanya seperti air itu, seperti spiritus itu, seret murung hilang. Tapi kalau seperti minyak kelapa, sulit kan menghilang. Nah itu barokah itu kayak itu, munutun istiqomah, tidak kemana-mana. Sing abot istiqomah, Pak. Betul Pak. Ya itu ikhlas istiqomah itu sudah. Kalau itu seperti saya istiqomah ke sawah, karena saya ngamati, oh banyak gulmanya, saya telat 3 hari saja gulmanya itu masih ada. Ya itu besok sudah saya keluarkan tenaga lagi dibersihkan. Apa? Kalau ada gulma melebihi dari tanaman itu memancing burung. Itu memancing burung. Pasti itu sudah. Kalau gulmanya habis di samping burung juga tikus. Kalau bersih, oh udah ada tikus. Kemudian yang kedua, udara dan matahari masuk tembus. Nah kan fotosintesis butuh Pak. Iya. Apalagi tanah kita kena sinar matahari tambah. Gitu deh. Prosesnya kayak gitu. Tidak tertutup. Iya, tidak tertutup. Itu punya saya tanamnya. Yang itu. Berapa itu? 25 40. Napa nih, Mas? Jarak tanam. Jarak tanam. Iya. Heeh. 25, kemudian 40. Gangi 40. Kenapa 40? Satu, saat nyemprot tidak mengganggu tanaman. Udara lebih. Oh iya. Masuk matahari tembus. Jadi saat udara ini kan kalau sudah tembus begini kan enak sudah Pak. Jadi ngamatani, oh iya itu. Kemudian anak-anaknya lebih banyak. Jangan dikira semakin lebar jarak tanamannya semakin sedikit, tidak bagi saya. Semakin lebar tanaman, anakannya semakin banyak, rumputnya semakin banyak. Apalagi tanah kita sehat, tanpa dipupuk pun nanti perkembangannya luar biasa. Kalau tanaman sehat Pak, insya Allah kena penyakit tidak akan pada sama dengan saya jenengan. Kalau sudah sehat, corona tidak akan mendekat kan gitu. Karena imunnya tanaman sudah cukup, ada 3 hal ini. Ini imun ini Pak. Ya, vitamin gizi. Dan tadi ada tambahan vitamin dari Pak Daud berupa bubukan. Kaki itu salah satunya untuk mencegah jangan mereka kena satu. Ini serbuk, ini tidak mudah jatuh karena sudah sehat. Jadi tanaman tidak jauh beda dengan manusia. Kalau sejak ini sudah sehat, insya Allah hasilnya akan hasil. Tinggal dan pelaparan harus tepat saat pupuk, dia harus tepat. Jangan sampai. Nah, makanya dengan adanya organik ini mengantisipasi saat kita tidak menggunakan tidak ada langkah ini yang berbeda. Saya biasanya 9 sampai 1 ton.
kerja sampean. Jadi tiap hari jaga Pak di sini Pak sampean. Tiap hari. Tadi jam 11 pulang. Salat zuhur kembali lagi. Ke sini. Waduh, repot juga ya burung ini. Itu di sana itu burungnya itu banyak itu. Oh iya Berapa iya. ratus itu. Banyak ya. Banyak. Itu sampai itu. Ya mudah-mudahan ini dengan obat ini Pak bisa Amin amin. mengusir burung Iya. dari sini, tidak mau ke sini Pak.